Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kita berjumpa dalam satu forum diskusi yang sangat luar biasa terkait dengan peluang dan tantangan desa wisata di Nusa Tenggara Barat dengan gelaran event internasional MotoGP yang sebentar lagi akan berlangsung di Lombok Tengah, yaitu di sirkuit Mandalika. Seperti apa peluang dan tantangan yang bisa dihadapi atau yang akan dihadapi oleh desa-desa wisata, khususnya di Nusa Tenggara Barat dengan adanya gelaran event internasional tersebut. Kita akan membahasnya dengan narasumber-narasumber saya yang sudah hadir pada hari ini bersama kita. Dan pemirsa, kami informasikan bahwa lokasi diskusi kita pada hari ini yaitu di lapangan Desa Teteh Batu. Pada hari ini juga baru saja dikukuhkan BP Dewi Desa Teteh Batu, yaitu Badan Pengelola Desa Wisata Desa Teteh Batu, yang akan bertugas untuk mengelola berbagai event di Desa Teteh Batu, kaitannya juga dengan persiapan event MotoGP 2022. Saya perkenalkan satu persatu narasumber yang sudah hadir bersama kita. Yang pertama, mulai dari dekat saya, ini mungkin pariwisata Nusa Tenggara Barat sudah tahu siapa beliau. Beliau adalah Bang Topan Rahmadi, salah seorang tokoh Nusa Tenggara Barat yang selalu concern berbicara tentang kemajuan pariwisata Nusa Tenggara Barat. Assalamualaikum, Bang Topan. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh ya. Boleh kasih aplaus deh. Iya, biar semangat. Ya, hari ini kita juga bersama dengan masyarakat Desa Teteh Batu di lapangan Desa Teteh Batu untuk bersama-sama berdiskusi tentang peluang dan tantangan terkait dengan event internasional MotoGP 2022. Selanjutnya, narasumber saya yang kedua, ada Bapak Sekdis Pariwisata Nusa Tenggara Barat, Bapak Lalu Hasbulwadi. Assalamualaikum, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dari Mataram, Bapak ya? Ya. Ya, dan hadir bersama kita di Desa Teteh Batu hari ini. Terima kasih, Pak, atas kehadirannya. Dan ya, pariwisata Lombok Timur juga tidak asing dengan satu wajah atau wajah berambut gondrong gitu ya. Di mana-mana kayaknya diskusi tentang pariwisata beliau selalu hadir. Bang Yogi. Ini nama panjang, namanya panjang sekali, saya harus membacakan ya. Bang Yogi, beliau adalah sekjen di Badan Promosi Pariwisata Daerah Lombok Timur. Nama panjang beliau Yogi Birul Walid Sugandi. Panjang banget, Bang. Betul. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mudah-mudahan cita-citanya terhadap pariwisata sepanjang namanya. Amin. 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 Ya. Baik, selanjutnya yang baru saja dikukuhkan dari pengurus BP Dewi atau Badan Pengelola Desa Wisata Teteh Batu, ada Bang Yogi juga, namanya Bang Ogi ya dipanggil, Sugianto, Sekretaris BP Dewi Teteh Batu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini anak muda yang bersama pemuda-pemuda Desa Teteh Batu lainnya bersemangat untuk membangun pariwisata di Teteh Batu ini. Dan kalau berbicara tentang peluang dan tantangan desa wisata yang ada di Nusa Tenggara Barat pada umumnya terkait dengan event MotoGP ini bisa macam-macam persepsinya. Tapi saya ingin mendengar pertama kali pendapat dari Pak Sekdis dulu terkait dengan peluang dan tantangan desa wisata di Nusa Tenggara Barat kaitannya dengan akan digelarnya event internasional MotoGP pada Maret 2022 nanti. Terima kasih Mbak Sima atas kesempatan yang diberikan. Rekan-rekan pemirsa Selabaran TV dimanapun berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir secara offline pada kesempatan ini yang kami hormati. Alhamdulillah wasyukurillah sampai dengan pagi ini kita masih dalam keadaan sehat walafiat, diberikan kesempatan untuk mengikuti sebuah acara yang insya Allah bernilai ibadah di sininya sebagai rangkaian dari pengukuhan ya BP Dewi Teteh Batu ini. Dan tentunya kami dari Dinas Pariwisata Provinsi Nusa Tenggara Barat memberikan apresiasi dan terima kasih kepada Pak Kades Teteh Batu serta Bapak Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Timur yang telah menginisiasi dan merealisasikan sebuah kegiatan sampai dengan pengukuhan pengurus BP Dewi ini yang kami anggap sangat strategis dalam rangka kaitannya dengan tema kita pada hari ini, yaitu peluang dan tantangan terutama sekali pelaku-pelaku industri pariwisata kita, termasuk destinasi kita yang di dalamnya
ansih desa wisata, khususnya desa Tete Batu menuju ke MotoGP tahun 2022. Ya. Kalau kita berbicara peluang, sangat terbuka memang peluang ya, untuk keikutsertaan pelaku-pelaku industri pariwisata kita, pengelola destinasi kita, termasuk desa wisata kita, khususnya desa wisata Tete Batu ini ya, yang sudah pada waktu yang lalu ikut berkompetisi di era tahun 2021 kemarin dalam UNWTO yang walaupun tidak bisa terpilih, namun itu sebuah kesempatan emas ya, seperti yang disampaikan oleh Pak Kadis Pariwisata Lombok Timur tadi, Pak Dr. Mugeni, untuk mempromosikan khususnya desa Tete Batu ini sebagai sebuah destinasi yang ke depan itu dirindukan keberadaannya oleh tidak hanya turis domestik tapi juga khususnya turis mancanegara yang sebenarnya Tete Batu ini sudah dikenal secara global. Artinya destinasi kita khususnya desa wisata kita yang ada di Tete Batu ini sangat artinya memiliki peluang ya, memiliki peluang emas untuk meraih nantinya tamu-tamu yang akan hadir yang jumlahnya ratusan ribu yang akan hadir di Pulau Lombok ya. Artinya kalau itu kita bisa raih, insya Allah itu bagian dari promosi ya. Tete Batu ini pada khususnya umumnya destinasi kita yang ada di Nusa Tenggara Barat ya. Mari kita sama-sama kelola ya desa khususnya desa Tete Batu ini, termasuk desa-desa wisata yang ada di seluruh penjuru NTB ini, sehingga nantinya tamu-tamu kita ini akan tertarik ya untuk hadir di desa kita sebagai sebuah desa wisata yang kita banggakan ya. Memang ada tantangan ya, tantangan terberat yang kita rasakan saat ini adalah ternyata dari hasil evaluasi yang kita lakukan termasuk UNWTO di tata kelola ya. Dan terima kasih Pak Kadis Pariwisata Lombok Timur sudah menginisiasi keputusan BPDW Tete Batu ini. Itu bagian dari satu strategi untuk nantinya teman-teman yang diberikan amanah untuk bisa optimal ya mengelola desa wisata khususnya Tete Batu ini, sehingga dengan demikian lagi sekali kalau kita kelola dengan optimal, insya Allah tamu-tamu MotoGP itu nanti akan melirik desa Tete Batu. Termasuk yang kedua, kuantitas dan kualitas atraksi kita itu yang perlu mungkin kita sama-sama benahi secara pentahelik, karena kerja pariwisata itu tidak boleh lagi saling menyalahkan ya, tapi kerja-kerja sinergitas, koordinasi dan kerjasama ya, pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kabupaten, desa, media, lalu private sektor, akademisi masuk di sini. Baik, Pak Sekdis, kalau Pak Sekdis mengatakan bahwa pariwisata ini harus dikelola secara pentahelik, saya ingin spesifik nih Pak Kadis, apa bagian dari Dinas Pariwisata Provinsi Nusa Tenggara Barat sendiri untuk pengelolaan pariwisata tidak hanya di Tete Batu, tapi NTB ingin siap ketika event MotoGP internasional itu sudah digelar? Baik, Mbak Sima, terima kasih. Ini sebuah pertanyaan yang sangat bagus untuk kita sama-sama tindak lanjuti ya. Apa yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata Provinsi Nusa Tenggara Barat, katakanlah menjelang MotoGP pada khususnya umumnya untuk tata kelola desa wisata Tete Batu ini ya. Pada khususnya umumnya desa wisata pada 99 desa wisata yang sudah sedang maupun yang akan dirintis oleh pemerintah Provinsi NTB. Banyak sebenarnya yang sudah diperbuat dan kerja pentahelik dan khususnya Dinas Pariwisata Provinsi NTB terhadap tata kelola desa wisata kita khususnya desa Tete Batu ini, termasuk pada perhelatan WSBK kemarin misalnya ya, contoh kecil kita sudah menanam bunga-bunga misalnya di sini. Lalu di dalam kawasan desa wisata Tete Batu ini termasuk desa wisata yang lainnya
kita sudah menyediakan, mengadakan sarana-sarana yang dibutuhkan, ya, sampai dengan branding, ya, toilet misalnya, ganti pakaian, itu semua salah satu ikhtiar kita, upaya kita untuk terus kita lakukan secara pandemik dari pemerintah provinsi Nusa Tenggara Barat. Baik, baik Pak Sekdi, saya beralih ke Bang Topan nih. Bang Topan, kalau kita melihat apa yang sudah dilakukan Dinas Pariwisata Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan mungkin karena ini kerja pentahelik katanya dengan Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Timur, khususnya dengan beberapa stakeholder. Tapi saya ingin mulai dari masalah nih sebenarnya Bang Topan. Event MotoGP 2022 ini tidak hanya menjadi kabar gembira bagi Nusa Tenggara Barat, tetapi di media sekarang ini dibumbui dengan bau-bau tak sedap, mulai dari markup hotel atau ada maklar harga hotel, lahan parkir dan lain-lain, akses jalan dan lain-lain. Saya ingin Bang Topan melihat ini secara komprehensif. Apa sebenarnya yang kita hadapi? Ini masalah dulu, mungkin nanti Pak Sekdis bisa menjawab bagaimana persoalan ini bisa dihadapi, diselesaikan. Izin. Aduh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati sahabat saya Bapak Kadispar Kadispar Kabupaten Lombok Timur, Pak Dr. Bugni, dan juga guru saya Bapak Sekdis Par Provinsi Nusa Tenggara Barat, yang berkatbillah saya dulu diluluskan menjadi Ketua Badan Promosi Pariwisata Daerah Nusa Tenggara Barat. Alhamdulillah yang menguji saya, ya. Masih banyak Pak. Terus sahabat-sahabat muda saya nih, penting saya harus sebutkan nih, Yogi, ya, Yogi. Kawan-kawan, kita harus doakan. Yogi ini adalah the future of saya katakan cendekiawan pariwisata dunia yang berasal dari Lombok Timur, karena sebentar lagi dia akan dapat beasiswa. Kita doakan ya. Luar biasa ya ternyata ya. Oke, terus Ogi satunya adalah tentunya ini teman saya, sering diskusi, malah banyak hal ya. Malah kemarin dia memberikan saya 2 sahabatnya untuk bisa menjadi partner saya di dalam 2 diskusi. Terima kasih ya Gi, terima kasih banyak ya Gi. Terus Pak Fadil, ya terima kasih banyak Pak, ya selalu kita berjuang. Dan tentunya Ibu Ketua Mbak Ani, tepuk tangan buat Mbak Ani yang benar-benar saya katakan bahwa superwoman ya. Malah saya itu terinspirasi sama Mbak, ya. Tidak mudah untuk membangun sebuah badan pengelola desa Teteh Batu, dan saat ini telah memiliki banyak peralatan yang luar biasa dan karya-karyanya juga luar biasa. Tepuk tangan buat Mbak Ani dan Teteh Batu. Baik, sekarang ini saya ingin mulai itu setiap kali bicara pariwisata itu harus bicaranya data dan benchmark, ya. Nah, jadi sebelum kita membedah tadi persoalan disampaikan oleh Mbak Sima tadi, mulai dari benchmark. Sekarang survei terbaru dari UNWTO itu mengatakan bahwa 54% dari wisatawan global preferensinya sudah berubah, kecenderungannya sudah berubah. Apa berubahnya? Dia mencari desa-desa wisata. Jadi jelas UNWTO mengatakan bahwa 54% perilaku preferensi wisatawan dunia itu bergeser ke desa-desa wisata. Kenapa desa-desa wisata? Pertama, karena desa wisata dianggap menjadi representasi daripada originalitas budaya, representasi daripada kelestarian alam, representasi daripada bagaimana cepatnya bangkitnya ekonomi masyarakat, ya. Jadi ini kan benchmark. Berarti market global sudah mengarahnya kemana? Ke desa wisata. Satu. Yang kedua, desa wisata itu KPI-nya itu rapotnya. Rapotnya dari apa? Satu nih, bicara digitalisasi. Kita bedah sama-sama. Teteh Batu berada di mana? Ya, atau desa-desa wisata yang dikelola sekarang itu berada di mana? Satu, digitalisasi. Saya lihat kawan-kawan Teteh Batu ya sudah mulai melalui BPDI Teteh Batu, apalagi ada BPPD Lombok Timur, sudah mulai dan bahkan terus secara masif berbicara tentang digitalisasi. Bahkan di Provinsi Nusa Tenggara Barat sekarang kalau kita lihat semua akun-akunnya, semua platform media sosial semuanya masif juga. Artinya apa? Desa wisata satu, digitalisasi.
Baru kedua adalah kreativitas. Jadi digitalisasi itu harus dibarengi dengan kreativitas. Anak-anak muda yang direkrut oleh Dewi Tete Batu itu adalah representasi daripada bagaimana spirit kreativitas itu akan dibangun, ya. Nah, ketiga baru bicara tentang kolaborasi. Benar, pariwisata tidak bisa untuk dibangun secara sendiri-sendiri, tidak bisa Pak Kepala Desanya sendiri, tidak bisa tokoh masyarakatnya sendiri, tetapi dibangun dengan unsur pentahelik tadi, seperti yang Pak Sekdis sampaikan. Baru terakhir adalah certified. Nah, apakah Desa Tete Batu sudah CASE? Kemarin sempat saya kirim Pak ke Bu Ani kan, orang CASE ya, sudah CASE ya semuanya ya. Oke, berarti artinya apa? Kriteria itu sudah ada di Tete Batu. Nah, menjawab pertanyaan Mbak tadi tentang harga, tentang segala macam. Nah, itu bicara tentang destinasi. Nah, destinasi itu sudah berkembang, bukan rumusnya 3A lagi. 3A itu kan biasanya orang bilang atraksinya harus ada, ya kan? Kedua, bicara tentang aksesnya. Ketiga, bicara tentang amenitasnya. Nah, 4 yang di bawah ini harus penting, tidak kalah pentingnya. Ini berkaitan sama harga tadi. 4 yang di bawah itu apa? Pertama adalah bicara tentang yang namanya attitude. Attitude daripada masyarakat pelaku industri di destinasi itu. Jadi, kalau berbicara tentang harga, bicara tentang layanan, kita ini boleh dapat untung, tapi untungnya yang rasional. Ada benar high season, tapi jangan sampai aji mumpung. Karena attitude ini sangat penting. Wisatawan yang datang akan bercerita tentang bagaimana karakter daripada masyarakat destinasi yang dia kunjungi. Jadi saya pernah mengusulkan kepada Bapak Kadispar Provinsi, termasuk kepada Gubernur Nusa Tenggara Barat, saya mengusulkan bahwa harusnya dalam menyambut MotoGP ini ada batasan daripada harga batas atas, harga batas bawah. Disitulah ruang daripada pelaku industri pariwisata bermain. Ya, batas atas, batas bawah. Update-nya hingga hari ini sudah ada Nanti biar Pak Sekdis jawab. Baik. Biar Pak Sekdis jawab. Ya, oke. Nah, attitude itu tadi nomor 4. Baru bicara tentang activity di bawahnya. Jangan berhenti di alamnya, jangan berhenti di digitalnya, jangan berhenti di hal-hal yang menjadi regular activity-nya, tapi cari potensi-potensi lain, cari pola-pola lain, sehingga ketika itu menjadi sebuah produk. Aktivitas di desa itu menjadi sebuah produk. Lalu ambience ini berkaitan juga dengan branding. Suasana apa yang ditawarkan? Tadi saya melihat Tete Batu, kawan-kawan BP Tete Batu, historic tourism, betul? Nanti Ogi harus jelasin tuh, maksudnya historic tourism itu apa? Ya, jadi biar jelas. Karena once kalian sudah canangkan branding di situ, itu harus menjadi konsisten. Branding tidak boleh tidak konsisten. Ya, historic tourism apakah sudah menjadi sebuah komitmen masyarakat Tete Batu? Itu penting. Ya, sehingga apa? Branding yang kuat itu harus tumbuh dari bawah. Kesepakatan bersama. Memang tidak mudah, tapi begitu dia menjadi sebuah kesepakatan, itu akan menjadi backbone, soul, passion daripada pengembangan destinasi wisata itu. Ya, historic tourism. Saya pengen Logi nanti menjelaskan tuh historic tourism itu apa. Nah, baru terakhir bicara tentang akselerator. Akselerator itu adalah bicara tentang kebijakan. Akselerator itu adalah bicara tentang tadi digitalisasi. Akselerator itu adalah bicara tentang bagaimana kita mampu cepat beradaptasi terhadap perkembangan zaman ini. Nah, beberapa waktu yang lalu saya diminta menjadi salah satu speaker di live pada saat itu. Isu yang dibawa adalah travel bubble. Ya, saya tegaskan di salah satu TV swasta itu bahwa travel bubble itu adalah salah satu cara kebijakan dari destinasi, dari pemerintah untuk kita beradaptasi dengan COVID-19. Oleh karena itu, kita semua yang ada di sini, masyarakat pariwisata yang ada di sini, tidak hanya di Lombok Timur, harus satu suara. Satu suaranya apa? Bahwa saatnya pariwisata Indonesia kalau ingin survive,
Pariwisata NTB kalau ingin survive, pariwisata Lombok Timur kalau ingin survive, desa wisata Teteh Batu kalau ingin survive, paradigmanya harus shifting. Shifting itu apa? Berbicara tentang berdampingan dengan COVID-19. Kira-kira begitu. Berdampingan dengan COVID-19 salah satu caranya apa? Tadi travel bubble, tadi protokol kesehatan, tadi benar-benar menjalankan semua aturan-aturan yang ada. Responsibility traveler, berbagi tanggung jawab. Orang yang datang merasa aman, orang yang menjadi host juga terbebaskan daripada hal-hal yang terkait COVID-19. Kira-kira begitu pemantik saya. Baik, saya langsung ke Ogi nih, biar nyambung, karena perlu dijelaskan historic tourism itu apa yang kemudian menjadi brand teman-teman di Badan Pengelola Desa Wisata Teteh Batu yang akan kemudian dijual. Ada beberapa, ada attitude, ada macam-macam lah dijelaskan oleh Bang Topan tadi, yang akan kemudian menjadi bahan pertimbangan teman-teman di BPDW Desa Teteh Batu. Tetapi harus dijelaskan dulu biar pemirsa dan juga semua audiens mengerti sebetulnya apa sih historic tourism yang akan menjadi brand dari Teteh Batu ini. Silakan, Gi. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, pemirsa dimanapun berada, alhamdulillah tentu kami dari Badan Pengelola Desa Wisata Teteh Batu akhir-akhir ini sudah membranding diri dengan historik. Tentu ketika berbicara historik, kita berbicara sejarah, kemudian kita juga berbicara keberlanjutan. Di mana Teteh Batu yang kita kenal sejauh ini memiliki sejarah panjang begitu. Kalau bisa dibilang Bang Ogi, Teteh Batu ini sejarah pariwisata Indonesia bagian timur. Gimana kira-kira Bang? Seperti itu yang pemahaman saya tentang Teteh Batu ini itu sendiri. Kemudian selanjutnya ketika kita berbicara historik, tentu juga ada spirit di sana, ada semangat yang tidak boleh lepas begitu, yang dimana ketika para tokoh pariwisata kita di Teteh Batu ini harus memberikan spiritnya, semangatnya kepada anak-anak muda kita begitu. Itu yang dimana kami di BPDW Teteh Batu ini membangun tema historik itu gitu. Ada spirit yang ingin kita bangun supaya benar-benar pariwisata ini berkelanjutan gitu. Karena sepengetahuan saya sejak lama di Teteh Batu, saya lahir di Teteh Batu dan besar di Teteh Batu, memang benar-benar pariwisata ini sangat membantu di tengah masyarakat kita gitu. Terciptanya lapangan pekerjaan, bertumbuhnya perekonomian masyarakat, itu sangat membantu sekali kami di Teteh Batu ini. Begitu Mbak Sima. Baik, berarti peran pariwisata untuk kemajuan perekonomian masyarakat Teteh Batu itu memang kita tidak ragukan. Tapi spesifik, Gi, apa yang ditawarkan beda dengan desa wisata lain di NTB, di Lombok Timur ini dari brand historical tourism itu? Apa spesifiknya? Apa bedanya dengan desa lain? Tentu ketika berbicara dengan perbedaan ya, sejauh ini yang saya pahami, memang Teteh Batu ini dikenal dengan keramah-tamahan masyarakatnya begitu. Sejak lama ketika tamu-tamu mancanegara datang di Teteh Batu ini, mereka benar-benar merasakan kehangatan dari masyarakat itu sendiri. Bukan saja mereka datang untuk menikmati pemandangan yang ada di Teteh Batu, akan tetapi mereka terlibat langsung begitu. Merasakan langsung bagaimana cara masyarakat Teteh Batu itu hidup begitu. Itu yang kami tawarkan di Teteh Batu ini sejauh ini. Baik, Ogi, mudah-mudahan apa yang dijelaskan Bang Topan tadi utamanya attitude begitu ya, benar-benar dipegang oleh pelaku wisata di Desa Teteh Batu. Saya ke Bang Yogi satunya, Sekretaris Badan Promosi Pariwisata Kabupaten Lombok Timur. Menarik dari penjelasan Bang Topan tadi adalah berdasarkan pendapat dari UNWTO, preferensi wisatawan dunia itu berubah ke desa wisata yang ada di daerah tujuan begitulah, sehingga dianggap mempresentasikan originalitas.
Saya ingin, apakah Badan Promosi Pariwisata Daerah Kabupaten Lombok Timur khususnya memiliki referensi atau meneliti hal itu di desa-desa wisata kita? Ada 91 katanya tadi Pak Kadis Pariwisata Lombok Timur. Apakah memang benar bahwa lebih laku desa wisata ketimbang hotel-hotel di Mataram dan lain-lain? Apakah Badan Promosi punya datanya? Baik, Mbak Sima. Substansi Badan Promosi itu siar. Jadi ketika teman-teman di desa-desa wisata protes terhadap ketidakdapatnya mereka mendapatkan manfaat dalam konteks COVID maupun MotoGP, tugas kami ini siar gitu, mensiarkan protes itu gitu, agar mereka dapat manfaat. Salah satu yang teman-teman Lombok Timur protes itu MotoGP ya ini ada, tapi kok kami belum ada bookingan hotel kan. Mataram, Mandalika, Senggigi itu full book. Lombok Timur kok belum ada informasi. Nah, di sanalah tugas yang sangat berat siar itu bagi kami. menjawab ya. Dan solusinya sudah. Setelah kami siar, TT Batu, Selong, dan Jurori full book semua. Nah, ini kan, dan tamu-tamu mereka itu adalah pemerintah lagi gitu. Ada dari Kalimantan, itu semuanya pada pemerintah. Ada dari Sulawesi Selatan. Nah, ini kan komplainan itu langsung hadir dengan solusi, Mbak Siti. Baik, nanti saya tanya langsung di pelaku wisata TT Batu ya. Jangan sampai Pak Yogi ini hanya kata-katanya saja begitu. Silakan Pak Yogi, dilanjutkan Pak Yogi. Jadi hari Rabu, IO-nya itu akan survei ke TT Batu, Selong, dan Jeruwaru. Nah, teman-teman ada kamar-kamar yang mungkin sudah 2 tahun belum dikelingok juga, gitu. Nah, untuk saatnya dikelingok, gitu. Karena mereka mau survei. Gitu. Paling tidak adalah teman-teman untuk saat ini berbenar. Yang kita miliki kamar di Lombok Timur kan Mbak Sima, itu 1.300 kurang lebih. Paling terendah di antara kabupaten yang lain. Gitu. Paling terendah jumlah atau harganya? Paling terendah jumlah kamar dan paling terendah harga juga. Ya, artinya terendah itu ternyata teman-teman ini lebih bagus dalam packaging. Oke, harga kamar rendah, tapi mereka naikkan di harga paketnya. Gitu. Ini soal bagaimana manajemen dan digital marketing dan bagaimana mereka membuat packagingnya saja sebetulnya. Nah, kalau harga kamar untuk di MotoGP itu seperti tadi ada parameternya yang dari bawah sampai yang maksimal. Nah, di TT Batu kita kemarin masukkan yang standar. Jadi kalau teman-teman nanti kita akan adakan rapat internal gitu untuk soal harga. Kita masukkan harga. Artinya Lombok Timur sudah punya range harga maksimal dan belum sama sekali, belum rencana. Dan masukan Bang Topan tadi itu mungkin Pak Kadis kita juga perlu membicarakan usulan tadi tidak sekedar di provinsi saja. Iya, nanti kita kasih kesempatan bicara sama Pak Kadis ya. Nah, soal desa wisata Mbak Sima, memang saya sambung dengan kata Oki. Historik itu kalau saya memaknai di perspektif yang berbeda. Kalau soal TT Batu misal, ada kenang-kenangan yang tak terlupakan. Tamu yang hidup di 100 tahun yang lalu itu punya regenerasi, mengingat orang tuanya yang telah berperjalanan ke TT Batu, itu menyambung ke keluarganya yang baru lagi. Oh, bapak saya pernah berkunjung ke TT Batu, sehingga ada ikatan emosional yang sangat tajam di sana. Satu sisi historiknya di sana, walaupun dalam konteks peradaban mungkin TT Batu juga punya filosofis pengembangan mobilisasi pengunjung yang pada tahun 70-an, bahkan sejak tahun 1930. Tetapi desa wisata itu, kata Bang Topan tadi, memang dia menjadi lokomotif pengembangan hari ini, karena di desa wisata itu ada gastronomi yang saat ini menjadi trending. Gastronomi itu apa? Makanan yang tidak sekedar dihidangkan, tetapi diedukasi, diperkenalkan, diceritakan sejarah makanan itu. Ada juga soal wellness tourism, itu orang ingin hidup sehat gitu. Di desa-desa itu seringkali ditemukan metode-metode dan pendekatan untuk memberikan manfaat yang jarang ditemukan di mass tourism. Singkatnya begitu Mbak Sima, terima kasih. Bang Yogi, saya masih penasaran nih. Saya masih penasaran, ini kan apakah
terkait dengan tema kita, apakah desa wisata di Lombok Timur khususnya ketika melakukan syiar BPPD harus tahu perilaku, harus tahu persiapan pelaku wisata maupun orang yang akan datang dong gitu, sehingga syiarnya tepat sasaran, tepat manfaat begitu. Apakah desa-desa wisata kita sudah siap sebetulnya, atau Bang Yogi tadi sempat yang tidak di Kelingo atau di Rumuk, kamarnya di Rumuk dulu lah, ini jangan-jangan kan tidak siap juga desa wisata kita, Bang Yogi? Ada 3 tipologi homestay, Mbak Sima. Ada yang budaya, ada yang instagenic landscaping gitu, ada yang semi permanen. Yang dimana semi permanen ini biasanya bangunannya menggunakan satu atap. Tapi ada yang cultural, ini mereka buat privatisasi di halaman yang berbeda dengan pemilik yang punya homestay. Kemudian ada yang instagenic, itu mereka buat kayak sejenis mereka punya resort dan taman tersendiri yang mereka bisa gunakan fasilitas semuanya. Nah, yang disiap untuk di Kelingo ini biasanya yang satu atap itu, Mbak Sima. Karena mereka kalau sudah tidak tahu, mereka pakai kamar itu untuk kamarnya sendiri gitu. Nah, itu paling tidak ini yang harus disiapkan segera, sesegera mungkin. Ya diperbaharui, yang satu atap ini biasanya mereka akan pakai dengan untuk keluarga mereka sendiri kalau sepi tamu. Itu Mbak Sima. Baik, dan akhirnya syiar yang dilakukan oleh BPPD alhamdulillah sudah menampakkan hasil, walaupun masih lokal ya turis yang akan membookingnya. Saya harus menghampiri Pak Kadis Pariwisata Kabupaten Lombok Timur kaitannya dengan range harga yang diminta oleh Bang Ogi sebelum ke Pak Sekdis tadi. Apakah memang dinas, maaf saya dari belakang saja, apakah dinas pariwisata Pak Kadis sudah ada pemikiran tentang itu, tapi kita susah juga, nggak full book kayak Mataram, kayak KLU dan kayak Mandalika gitu, gimana nih? Terima kasih. Nah, itu sudah dijawab oleh Bang Ogi tadi dari Badan Promosi Perusahaan Daerah. Dia sudah melakukan tugas dengan baik itu. Jadi nanti kalau ada promosi di eselon selanjutnya kita akan angkat ya. Nah, kita akan dorong nih Lombok Timur menjadi BBD provinsi lah gitu. Biar Mas Topan diganti di sana. Ya, begini, kalau saya selalu bilang pemerintah itu harus satu suara. Tidak boleh beda suara dari atas sampai bawah sehingga tidak bingung rakyat kita. Terkait dengan rank atas, rank bawah, itu batas atas, batas bawah itu luar biasa koordinasinya provinsi. Jadi kamu di kabupaten taat kepada putusan di provinsi. Berarti harus nunggu keputusan dari provinsi ya terkait dengan range harga ini, atau Lombok Timur siapa tahu pengen inovasi gitu lebih dulu menciptakan itu. Dan itu tidak boleh itu, tidak menimbulkan masalah, Pak. Nah, jadi harus kita tunggu. Dan ini yang kita terpenting bagaimana attitude dari industri ini, yang itu yang harus kita dorong sehingga tidak karena saya prinsipnya itu promosi terbaik itu dari mulut ke mulut. Karena kalau pakai digitalisasi bisa nyampai aja nanti dipromosikan oleh Bang Ogi, yang jelek-jelek tidak. Tapi kalau dari mulut ke mulut dia sudah datang itu. Jadi ini yang harus kita dorong dari pemerintah itu. Jadi Pak Kadis Provinsi ini luar biasa koordinasinya dengan kabupaten. Jadi masalah harga itu kami sami'na wa ta'na kepada provinsi. Baik, Pak Kadis, satu pertanyaan lagi nih sebelum saya ke teman-teman di pelaku wisata untuk membuktikan katanya Bang Yogi tadi. Sebenarnya kan pengelolaan pariwisata ini harus secara pentahelik gitu. Apakah Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Timur, kalau tadi saya tanya provinsi apa bagiannya, Lombok Timur ini apa bagiannya untuk mempersiapkan desa-desa wisatanya sehingga dengan ada orang mau datang semuanya sudah siap, tidak gubuk ngerunguk kamarnya seperti katanya Bang Yogi. Iya, saya seperti itu bilang. Jadi kita ini kan DSP ini selama-lamanya. Nah, ya, jadi destinasi super prioritas ini akan seterusnya. Artinya bukan hanya sekarang, tapi kita harapkan sampai akhir zaman itu. Oleh karena perusahaan sudah membangun konsep Trisila pariwisata. Apa Trisila itu Pak Sekdis? Jadi alam lestari, budaya kokoh, norma ditaati. Nah, itu sebagai prinsip dasar. Untuk ekonomi kreatif kami juga membangun branding catur sila ikrab. Apa catur sila itu? Kita buat, kita beli, kita pakai, kita jual. Jadi kita juga menikmatinya baru kita jual kepada orang lain. Tapi Mas Ogi itu kan pakai batik, dia itu seharusnya pakai kain pringgasela, baru saya bangga.
Itu ya ini apa namanya. Nah, langkah-langkah kita kan seperti itu, kita SK-kan 91 desa wisata. Jadi kami pemerintah daerah ini ya harus bagaimana mengembangkan destinasi. Hari ini Pak Bupati pagi-pagi datang ke sini karena mau rapat langsung ini memimpin bagaimana tata kelola yang ada di Bali Mangrove. Karena itu menjadi destinasi baru bagi calon-calon pengunjung MotoGP di tahun 2023 bukan 2022. Terima kasih. Baik, boleh yang pinjam mic-nya Pak Kadis. Saya ingin ke salah seorang pelaku wisata di siapa nih? Pegang mic-nya dulu. Oh ya, boleh. Oke, ini pelaku wisata Desa Teteh Batu. Tadi kan sudah menyimak diskusi kita dengan 4 narasumber, termasuk Pak Kadis. Sebenarnya isinya seperti apa nih menyambut MotoGP 2022? Apakah Teteh Batu sendiri sebagai desa wisata yang cukup terkenal di dunia saat ini dengan branding UNWTO kemarin sudah merasakan atau mulai merasakan? Apakah syiar yang dilakukan oleh Badan Promosi Pariwisata dan kerja-kerja yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata sudah dirasakan oleh para pelaku wisata di Teteh Batu? Silakan pendapat Anda. Benar sekali, Mbak. Kami sebagai pelaku wisata di Teteh Batu sangat merasakan manfaat dampak daripada event yang GP yang sekarang ini, dan kami akan mempersiapkan kamar-kamar yang ada pada kami sebagai pengelola di Desa Wisata Teteh Batu, dan untuk kamar-kamar yang ada pada kami yang kami kelola harus kami siapkan, dan kami akan mempersiapkan dengan maksimal mungkin, dan itu dampak yang kami rasakan. Sudah ada yang di booking kamarnya? Iya, betul. Sudah full book Sudah ada atau? di survei, tapi booking belum. Harga naik tidak? Belum dikasih list price-nya. Oh, belum dikasih list price-nya, jadi nunggu ya. Iya. Jadi cukup berhasil lah syiar yang dilakukan Iya. BPPD. Teteh Batu merasakan manfaat dari gelaran event MotoGP. Baik, Bapak, ada lagi saya dari ke belakang. Mankus, silahkan pegang mic-nya. Ini juga pelaku wisata yang banyak bicara di medsos, saya lihat ya. Pak Mankus, gimana kalau melihat gelaran MotoGP 2022 ini dengan manfaat yang diperoleh Desa Teteh Batu sebagai desa wisata? Apakah kecipratan atau justru gimana nih, pusing nggak ada yang mesen gitu? Oke. Ya, kebetulan Pak Sekdes, Bang Taufan, saya salah seorang yang diutus untuk mendata semua kamar yang ada di 3 desa ini, untuk kita untuk di booking lah begitu. Jadi saya keliling sudah 5 hari ini, jadi data sudah kita kumpulkan. Kemarin terakhir ke Sujono ya, saya keliling karena kemarin itu kita sudah mendaftarkan sekitar hampir 200 kamar yang ada di Teteh Batu, Tidur Selatan, dan Kembang Kuning untuk di booking, Pak. Untuk di booking untuk persiapan MotoGP. Sudah di booking? Sudah kita masukkan. Rabu besok ada survei dari agent. Nah, memang ya apapun itu memang kita harus menerima siapa yang membooking, artinya itu kan hal lain ya. Mungkin ke depan kita harus siap berkompetisi, Mas Afan. Kekurangan kita nanti di kompetisinya, kita belum mempersiapkan tenaga untuk kompetisi, karena di pariwisata ini memang harus itu. Kompetitornya banyak gitu ya. Kuat dalam kompetisi sebenarnya. Baik. Kalau attitude dari pelaku wisata khususnya di Teteh Batu, kalau Uncle Gus melihat gimana? Apakah dengan isu yang beredar saat ini banyak sekali yang menaikkan harga gila-gilaan di luar kewajaran, itu di daerah lain, mudah-mudahan di Teteh Batu tidak? Gimana? Atau ada kontrolnya dari paguyuban pelaku wisata di Teteh Batu? Jadi kita tetap kemarin memakai harga yang sudah ada, ya, yang sudah ada. Untuk kelas homestay standar sudah kita ada, tidak boleh lewat, ya. Kemudian untuk bungalow, untuk yang kelas villa hotel memang itu
sudah punya harga tersendiri tergantung dari fasilitas. Kan ada beberapa tempat yang punya kolam renang di sini, dan itu memang sudah ada standar harga yang jauh artinya dari homestay biasa gitu. Memang kita sesuaikan dengan tergantung kualitas. fasilitas tapi tidak naik gila-gilaan. Enggak. Baik, semoga full book Teteh Batu khususnya. Kang Pelgus, terima kasih. Baik, saya kembali ke panggung dulu untuk bertanya langsung kepada Pak Sekdis Pariwisata Provinsi Nusa Tenggara Barat, karena ini kaitannya dengan persoalan attitude yang banyak dibicarakan media juga saat ini, bahwa attitude pelaku wisata kita menjadi kendala dalam menyambut MotoGP. Ada banyak broker kamar hotel, lahan parkir, akses, kemudian dan lain-lain, isu yang sekarang menghiasi banyak media, dan ini kerugian terhadap branding yang sudah dibangun pariwisata kita. Bagaimana Dinas Pariwisata menyelamatkan branding pariwisata yang sudah dibangun gila-gilaan juga oleh Dinas Pariwisata NTB ini sebetulnya? Ya, terima kasih Mbak Sima ya atas kesempatan yang diberikan. Rekan-rekan pemirsa Tabrak TV dimanapun berada, menindaklanjuti beberapa pertemuan yang sudah kita inisiasi di tingkat Provinsi Nusa Tenggara Barat, yang pada waktu itu memang salah satu pengusul terkait dengan standarisasi rate papan bawah, papan tertinggi harga kamar itu, Pak Taufan Rahmadi. Kami menindaklanjutinya dalam bentuk peraturan gubernur ya. Nah, saat ini peraturan gubernur itu sudah berada di Biro Hukum yang khusus untuk nantinya standarisasi rate kamar hotel berbintang dulu pada prioritas pertamanya ya. Karena yang sebenarnya yang naik terlalu tinggi berdasarkan standar harga hotel adalah hotel berbintang ya. Nah, sehingga itulah sasaran pertama kali kita ya. Artinya Pergub itu sekarang itu nanti akan menjadi acuan kabupaten kota, tidak hanya di wilayah Lombok tapi juga untuk wilayah Pulau Sumbawa ya. Benar apa yang dikatakan oleh Pak Kadis Pariwisata Lombok Timur tadi, Pak Dr. Mukni, Lombok Timur tidak mungkin akan bergerak kalau Pergub kita sebagai acuan belum jadi. Dan saat ini sekali telah berada di Biro Hukum ya, rancangan Pergubnya. Nanti kalau sudah ditandatangani akan kami sebarluaskan sebagai acuan nanti hotel berbintang khususnya untuk event berskala internasional. Karena yang dipermasalahkan event berskala internasional ya. Baik, berarti kalau untuk standar harga homestay misalnya di desa wisata belum lah ya? Kita tidak atur. Oke. Kalau standar homestay, dan insya Allah teman-teman pengelola homestay, karena homestay juga punya standar fasilitas, insya Allah tidak akan terlalu jauh akan naikkan harga. Kami yakin ya. Tadi sudah disampaikan homestay kita yang ada di Lombok Timur khususnya di Teteh Batu kan sampai sekarang ini belum terbooking ya. Dan kita sudah travel makan beberapa waktu lalu dan menghadirkan juga Traveloka. Kita sudah bekerjasama dengan Traveloka untuk nantinya mempublish juga melalui Traveloka ya. Jadi termasuk dengan Red Door ya. Silakan teman-teman, yang terpenting adalah bagaimana tata kelola homestay kita yang ada saat ini, sehingga nanti pada saatnya tamu datang ke homestay kita, dia senang, dia rindu untuk hadir kembali di homestay kita ya, tidak kapok dalam bahasa sasaknya ya. Dia akan membawa kembali keluarganya, rindu, dia tidak akan pernah berada di Lombok Timur kalau kita tidak nginep di homestay yang ada di Teteh Batu dan sekitarnya. Nah, ini yang kita branding. Terima kasih tadi dari BPD Lombok Timur sudah mengungkapkan branding historical tourismnya. Mari kita angkat sejarah Teteh Batu, bagaimana Raden Siono dulu pada saat zaman Belanda menghadirkan ya tamu-tamu pribadinya pada ceritanya dulu untuk nginap di homestay milik pribadinya, sehingga itu cikal bakal menjadi homestay yang marak sekarang yang ada di Teteh Batu. Itu kita angkat kembali.
Jadi itu mungkin informasi Baik, yang bisa kami baik. sampaikan. Kita berharap bahwa peraturan gubernur itu segera keluar sehingga tidak terjadi kacau balau harga hotel. Sekarang media hampir setiap hari memberitakan itu, dan Lombok Timur dalam posisi Samina wa Ta'na katanya Pak Kadis tadi. Tentu Lombok Timur juga akan mengikuti itu. Ya. Bang Topan, saya kembali ke Bang Topan nih. Ini kenapa tidak diantisipasi dari awal nih oleh para pelaku wisata atau pemerintah, semua stakeholder, bahwa akan ada attitude, entah itu saya tidak ingin bersuzon, tapi attitude orang-orang yang terlibat dalam pariwisata ini untuk kemudian salah satunya gila-gilaan menaikkan harga hotel. Ini kan hal-hal yang sebetulnya tidak perlu terjadi, apalagi ketika branding wisata di tingkat internasional sedang kita bangun. Ya, di sini saya ingin mengatakan bahwa pendidikan terbaik itu dari pariwisata. Kenapa saya katakan itu? Kalau tidak ada fluktuasi yang luar biasa dari harga, tidak akan ada pemikiran tentang regulasi harga. Experience is the best teacher ya? Ya, betul. Jadi kalau tidak ada tentang masalah sustainable tourism yang menjadi salah satu CIS, tidak ada COVID, nah kita tidak mungkin ada CIS. Jadi menurut saya semuanya itu by proses, semuanya itu yang terpenting adalah kita bisa dengan cepat mengantisipasi semua tantangan-tantangan yang ada berdasarkan standar atau benchmark yang ada, gitu ya. Tapi saya ingin lebih stressing gini ya Mbak Sima, ini MotoGP hitungannya adalah bulan. Ya, ingat kawan-kawan pelaku pariwisata semua, hitungannya bulan. Belajar dari Thailand, dampak ekonominya itu adalah 70 juta US dollar. Nih, itulah keluarnya kepeng nih. 70 juta US dollar ini dalam kurun waktu 14 hari selama persiapan perhelatan MotoGP. Kalau kita sekarang kurangi lagi, anggap saja 35 juta US dollar, 30 juta US dollar, itu sudah triliunan. Nah, kenapa? Misalnya, belum ada pemerataan. Zonasi terbaca dari zonasi hotel, baru yang terlihat penuh adalah ya kota-kota besar, ya memang hotel-hotel berbintang. Kenapa homestay belum ada? Belum masif. Nah, saran saya ingin beri masukan kepada kawan-kawan, kita selalu mempromosikan destinasi dengan paradigma konvensional. Apa itu? Kita jelaskan indah, ya betul itu indah. Ya, semua indah, semua desa wisata indah. Tetapi tidak semua orang tahu kekuatan cerita yang ada di desa wisata itu. Jadi, kalau kita ingin dikunjungi saat ini, nomor satu adalah cerita Teteh Batu itu apa? Cerita Lombok Timur itu apa? Story. Kalau kita punya kekuatan story itu, itulah magnet yang membuat wisatawan datang. Jangan dihilangkan tentang Sujono. Jangan dihilangkan tentang bagaimana sejarah-sejarah yang ada di Teteh Batu. Jangan dihilangkan bagaimana kekuatan daripada Lombok Timur, Rinjaninya, dan semua kandungan-kandungan kekayaan alam yang ada di situ. Dengan segala ceritanya, backgroundnya. Gitu. Story. Dan itu harus dimasifkan, diamplifikasi dengan berbagai bahasa. Gitu. Jangan hanya bahasa kita, jangan hanya di platformnya kita, tapi kita harus bisa lebih luas lagi bicara dengan platform-platform di global. Ya, nah, kawan-kawanku sekalian, saat ini kalau bicara tentang kapasitas kamar, semua sudah tahu bahwa pengunjung yang 100.000 ini estimasinya akan mencari kamar demikian besar. Kalau dari data PHRI itu ada 20.000 semua kamar di NTB ini, berarti masih banyak kekurangan gitu. Ya. Nah, saat ini
tadi dikatakan oleh Pak Sekdis bahwa sudah ada terobosan. Terobosannya apa? Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat bekerja sama dengan OTA, dengan platform-platform besar, marketplace, ya, segala macam itu. Nah, maksud saya, kawan-kawan harus menjemput bola terkait ini. Ya, fasilitas sudah ada, kemudahan sudah ada, tinggal bagaimana kawan-kawan bisa memaksimalkan bahwa yang muncul di platformnya mereka itu adalah homestay yang memang sudah tersertified, yang memang sudah memberikan jaminan aman dan nyaman. Ya, waktu terus berjalan, sekarang fokus kepada membangun story. Kalau digital sudah oke, alam sudah oke. Sekarang story yang disebarkan, didiseminasi ke seluruh platform media sosial, platform media yang ada di seluruh dunia. Kira-kira begitu, Pak. Baik, Mbak Yogi, ini kan harus ada amplifikasi. Apakah Badan Promosi Pariwisata Kabupaten Lombok Timur memiliki strategi sehingga gaung promosi pariwisata khususnya di Lombok Timur tidak hanya Teteh Batu ya, karena mungkin kita punya Kembang Kuning, kita punya Kota Raja, kita punya Jeruwaru dan lain-lain. Ada banyak, ada 91 desa wisata. Bagaimana strategi Badan Promosi Pariwisata Lombok Timur agar gaung promosi, gaung syiar bahasanya amplifikasi promosi katanya Bang Taufan, apa kelihatan besar, kelihatan didengar oleh dunia? Menurut orang, bukan saya, Lombok Timur itu, mohon maaf Pak Sekdis, yang tidak bisa dicari di Lombok Utara, Lombok Barat, dan Lombok Tengah. Tetapi Lombok Timur itu punya yang di Lombok Tengah, Lombok Utara, sama Lombok Barat ini. Satu-satunya destinasi yang komplit Lombok Timur. Menurut orang ini, bukan saya. Kan nanti kalau saya sombong kan. Jadi ada 3 pakem yang sudah kita buat dari bahari menuju destinasi sampai ke gunung. Itu tema besarnya. Pakem ini yang kita buat dalam panduan perjalanan wisata Lombok Timur. Jadi panduan wisata Lombok Timur ini ada 30 aspek yang dibahas di sana, yang dikaji sama yang disediakan. Kemudian transportasinya, kemudian sebaran destinasinya menjadi 5 kawasan, kemudian yang ketiga sebaran homestay, sport, art, music, education di wilayah Lombok Timur di mana saja itu tinggal diklik aja dan mereka akan dibawa. Dan range penjelasan dari masing-masing aspek itu ada. Untuk Geopark Rinjani di wilayah timur ada Five Dive Wonder, ada tempat menyelam 5 terindah di Lombok Timur juga ada, 7 Summitnya juga ada. Jadi ada 7 puncak tertinggi di Sembalun yang itu menjadi trending dunia juga ada, dan side point untuk lari juga ada, sirkuit untuk sepeda kita juga ada, dan di panduan perjalanan wisata Lombok Timur itu lengkap semuanya di sana. Jadi strategi apa yang mau diminta semuanya ada. Gitu. Baik, berarti kelengkapan itulah yang kemudian dijual ya, yang ada di Lombok Timur belum tentu ditemukan di kabupaten atau daerah lain. Betul. Begitu, Bang Ogi. Baik. Bapak-bapak, saya ingin memberikan kesempatan kepada audiens kita yang ada di sini, karena kita berada di ujung acara sekali ini. Mungkin ada yang ingin bertanya kepada narasumber kita yang ada di depan. Boleh dibantu mic-nya? Boleh dibantu? Pak Camat, Pak Camat ingin bertanya dan mungkin bisa ditanggapi langsung oleh, terima kasih, oleh narasumber kita yang ada di depan. Silakan Pak Camat. Pak Camat Sikur. Baik, terima kasih. Saya secara kebetulan di samping tugas sebagai camat, saya orang sini, lahir dan besar di sini. Papu Baru saya orang sini. Jadi kaitannya dengan Teteh Batu ini, alhamdulillah dari turun temurun kami diceritakan. Bagaimana seperti yang disampaikan Bung Topan tadi, ada histori, sejarah. Pada saat Belanda, kemudian Jepang, dari Bali, kemudian Belanda, Jepang, lalu kemerdekaan kita pada saat itu, bahwa Teteh Batu ini luar biasa. Begitu datang Dr. Raden Sudono pada 1920 itu, waktu pandemi cacar, inilah yang menjadi kekuatan kami. Jujur Pak Topan, terima kasih kepada teman-teman BPBD, provinsi dan semua pihak, bahwa intinya kami di Kecamatan Sikur sekaligus sebagai pelayan Kecamatan Sikur merasa sangat berterima kasih. Bagaimana kami tidak akan berterima kasih? Masyarakat kami bisa makan.
Ini yang utama bagi kami, karena historinya luar biasa. Orang tua kami sudah memprediksi bahwa ada kebangkitan kembali untuk TT Batu ini. Begitu selesai gempa, kemudian pandemi ini, sudah jauh orang tua kami akan sudah bercerita kepada kami bahwa kebangkitan TT Batu. Dengan adanya UNWTO ini, disinilah momen kami di desa TT Batu dan sekitarnya, bukan hanya desa TT Batu, seperti yang saya bilang tadi, desa penyangga, termasuk kami di sini seperti yang disampaikan Bung Edo tadi, bahwa lengkap ada situs-situs budaya. Di Kota Raja ada Masjid Tua, kemudian ada makam Selaparang kecil, dikunjungi oleh para wisatawan. Yang dulu dia hanya 1 malam nginep, sekarang ini lumayan. Dan alhamdulillah yang disampaikan oleh para narasumber tadi bahwa tinggal sekarang dan hari ini saya sangat bersyukur bahwa ada teman-teman muda, ada adik-adik muda yang bergerak langsung sebagai pengelola, bukan hanya BUMDes ya yang menangani, tapi sekarang ini terbentuklah Badan Pengelola Pariwisata Desa. Dan kami di kecamatan rata-rata di 14 desa yang 75.000 penduduknya di Kecamatan Sigor ini, desa-desa ini mempunyai keunggulan. Di wilayahnya Pak Sekdis, tempat lahir beliau, di Semaya itu luar biasa. Seni dan budaya di sana, di Montombaan, Montombasan, Semaya dan sebagainya. Ini belum tergali dengan baik, belum terpromosi dengan baik. Dan ini kami harapkan kepada teman-teman di BPBD, termasuk pariwisata provinsi dan kabupaten, untuk terus kita bersama-sama bagaimana kita tumbuh kembangkan yang namanya pariwisata di Kecamatan Sigor ini. Mungkin lewat kesempatan ini saya mohon supaya teman-teman yang ada di depan narasumber untuk paling tidak bukan hanya di wilayah utara, apakah itu di Loyok, kemudian di Gelora, kemudian di TT Batu, Kota Raja dan sebagainya, tapi di wilayah Lubuk Kawat namanya, kalau dalam sejarah ada nama Lubuk Kawat, ada Dayan Kawat, itu punya spesifik sendiri. Ini yang kami harapkan kepada teman-teman, supaya paling tidak dengan adanya MotoGP ini, semua bisa dia terairi kalau bahasa kami. Ada di wilayah selatan, begitu mensejarah juga. Nah inilah harapan kami sebagai, bukan hanya kami seorang orang sini, tapi sebagai kepala wilayah juga kami berharap seperti itu. Mungkin ini Mbak Risma. Terima kasih. Baik, ada satu orang lagi, boleh sebelum ditanggapi? Baik, nampaknya cukup. Kita di ujung sekali, durasi kita terbatas. Saya dari Ogi dulu, baru ke kiri gitu ya. Dari Ogi tadi ada harapan dari Pak Camat terkait kebangkitan pariwisata khususnya di TT Batu. Kita tahu bahwa kita ditimpa gempa, kemudian COVID, ini pukulan sangat luar biasa bagi sektor pariwisata. Teman-teman muda di desa TT Batu, khususnya pengelola desa wisata TT Batu ini, apa yang akan dipersiapkan? Apa yang dipersiapkan untuk bangkit? Karena harapan bangkit dari Pak Camat itu luar biasa sekali tadi. Baik, tentu kalau berbicara tentang desa wisata, Mbak Sima, BPDW sebagai role model baru pengelolaan desa wisata, tentu kami akan berusaha menjadi contoh untuk desa-desa lain, bagaimana desa ini mampu secara mandiri untuk mempromosikan destinasinya. Akan tetapi bukan saja mempromosikan, tentu juga kita perlu memikirkan bagaimana persiapan kita, pengelolaan kita. Tentu barang itu kita promosikan bagus, ketika orang datangi masih jelek, kan itu akan menjadi problem. Tentu kita sebagai pengelola akan berusaha semaksimal mungkin untuk bagaimana destinasi ini benar-benar siap untuk dikunjungi oleh banyak orang, dan kemudian kita akan mempromosikan dengan banyak cara, terutama tadi digitalisasi yang disebut Mas Taufan. Alhamdulillah kami di BPDW TT Batu ini sudah sangat siap untuk mempromosikan desa wisata itu, Mas Ima. Baik, kalau Bang Yogi, ya. Baik. Tidak hanya TT Batu, kita berharap semua desa wisata di Kabupaten Lombok Timur, bahkan Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat terairi dengan gelaran MotoGP 2022. Tapi spesifik Lombok Timur, kita ingin semua terairi, tidak hanya diperhatikan TT Batu. Mungkin pemirsa desa wisata di luar sana yang di luar TT Batu, kok TT Batu terus sih, Bang Ogi? Bang Ogi harus
kasih ini nih semangat dan apa sehingga mereka semua terairi nih? Pertama, dalam konteks desa wisata, kendala kita yang harus menjadi pemikiran kepala daerah Lombok Timur itu adalah mode transportasi. Ada shuttle bus, kemudian ada sub shuttle ke menuju tempat-tempat kesebaran penginapan. Itu harus menjadi mendesak, kebijakan daerah harus dipertimbangkan dengan segera. Karena itu yang menjadi tinjauan kritis terhadap evaluasi per minggu kenapa Lombok Timur belum mendapatkan data. Kemudian yang kedua, itu biasanya kalau momen event GP itu pasti Teteh Batu, Selong, dan Jeruwaru ini pasti dapat secara direct manfaat pas eventnya. Tapi kalau wilayah Sembalun biasanya pasca event, karena mereka kadangkala untuk yang wilayah Sembalun ini durasinya Sembalun menuju Mandalika itu sekitar 4 jaman, sehingga itu menjadi opsi yang ketiga untuk penginapan. Tetapi kalau pasca event di Sembalun itu akan banyak pengunjung di sana, yang baik dari kru GP, ofisialnya, pemerintahannya akan banyak kunjungan ke Sembalun. Karena Sembalun merupakan daerah tropis yang tidak ada duanya di NTB ini. Itu yang menjadi opsi untuk pasca event. Sehingga mungkin kita secara keseluruhan di masing-masing desa punya fragmentasi yang berbeda-beda tapi berkolaborasi. Itu saja Mas Ima, terima kasih banyak. Baik, catatan dari Mas Yogi adalah pemerintah juga harus ada shuttle bus ya untuk melayani akses, berarti ya Mas Yogi. Mudah-mudahan ini menjadi pertimbangan dari pemerintah sehingga desa-desa wisata di Kabupaten Lombok Timur ini dapat manfaat baik direct maupun indirect dari gelaran MotoGP 2022. Saya ke Pak Sakdis nih, Pak Sakdis, sebentar lagi. Ini kan momen sebenarnya kalau kita lihat dari jadwal yang tersebar sekarang 18 sampai dengan 22 Maret 2022 ya kalau tidak salah Pak Sekdis. 20, 3 hari saja. Ya. Momennya cukup singkat, tetapi persiapan kita sangat luar biasa. Seperti apa sebetulnya sirkuit Mandalika ini akan memberikan manfaat secara kontinu kepada Nusa Tenggara Barat, khususnya di bidang pariwisata yang kita harapkan, sehingga ini benar-benar harus sustainable pariwisata ini diperlukan. Baik Mbak Sima, konsep manajemen pariwisata kita saat ini adalah qualified and sustainable tourism. Artinya bahwa dampak dari pariwisata itu yang pertama harus ada dampak secara lokal ya terhadap masyarakat, punya dampak untuk kesejahteraan masyarakat lokal, itu yang pertama. Yang kedua, jangan sampai dampak dari kunjungan yang lebih besar artinya justru merusak alam, sehingga juga harus mempertimbangkan juga bagaimana alam lingkungan kita sustainable, berkelanjutan, tidak rusak. Itu yang kedua ya. Yang ketiga, alam kita juga harus tetap terjaga. Lalu budaya ya, culture, karena wisata itu tidak lepas dari yang namanya nature, alam, culture, budaya, dan man-made, buatan manusia. Dan ini juga yang kita sinergikan dengan MotoGP ini ya, harus punya dampak secara ekonomi, lalu lingkungan juga berkelanjutan, terjaga, sampah tidak boleh ada di situ, di destinasi kita, sehingga mari teman-teman, rekan-rekan, kita bersama-sama, karena Mandalika ini adalah sebuah cake yang sudah diterapkan menjadi cake nasional yang nantinya disanggah oleh penyangga utamanya Lombok Tengah, penyangga pendukungnya termasuk Lombok Timur, dengan berbagai destinasi yang ada, berbagai atraksi baik budaya, alam yang maupun buatan manusia ya, yang dari tadi sudah disampaikan oleh Melgi, Lombok Timur ini cukup komplit ya, dari dasar bumi sampai dengan puncak gunung itu ada di situ. Mari kita kelola dengan sebaik-baiknya, bekerjasama, bersinergitas, sehingga nanti lagi sekali tamu-tamu kita yang hadir ya, khususnya di Lombok Timur pada umumnya di Teteh Batu ini senang ya, rindu kembali bercerita ke sanak saudaranya, keluarganya, terutama sekali turis domestik luar NTB yang akan
hadir di sini. Kami sudah rekap ya, jumlah kamar dan kami masukkan di platform digital kami. Insya Allah TT Batu ini tidak sulit dipromosikan karena di tahun 1920 sudah dikenal oleh turis baik di Asia Pasifik maupun Eropa. Baik, Pak Sekjen, meskipun 3 hari MotoGP ini akan ada manfaat-manfaat berkelanjutan dari sirkuit Mandalika untuk pariwisata Lombok Timur ya? Ya, Insya Allah. Pariwisata Nusa Tenggara Barat. Baik, tidak hanya Lombok Timur. Tidak hanya Lombok Timur. Dan kita saat ini mempersiapkan kemarin kali kontak ke Kementerian Pariwisata melalui Deputi Kembangan SDM agar khususnya TT Batu dialokasikan untuk pendampingan SDM khususnya pengelola homestay. Dan tadi saya sudah dapat suratnya, ternyata sudah rilis. Bulan Februari akan ada bimbingan teknis pendampingan pengelola homestay khususnya TT Batu. Mohon teman-teman jangan sampai salah mengirim orang yang di Bintek. Ini yang dari hasil evaluasi kami, yang di Bintek bukan pengelola, list ya, yang betul mengelola, apakah pemilik ya homestay atau pemilik yang menguasakan kepada orang lain untuk mengelola, itu yang kita Bintek. Sehingga betul nanti Bintek mungkin hospitality untuk pengelola homestay ini tidak salah sasaran. Kami sangat berharap homestay kita ini, karena kita berada di masa pandemi, karena Pak sudah mengatakan tadi, standar prokes itu justru kita harus kedepankan ya. Ya begitu masuk tamu kita nanti, tolong prokes itu menjadi salah satu standar yang harus kita sama-sama nanti cermati ya. Jangan sampai prokes tapi kok implementasinya tidak ada prokes gitu ya. Dan itu kita sudah masukkan di Traveloka. Homestay kita sudah semua prokes, mengelola homestaynya dengan konsep prokes ya. Nah, kami juga sedang malah sudah di Kesek kemarin sudah kami bawakan antis untuk wilayah TT Batu ini. Kalau tidak salah ada 100 ya, 100 botol. Bukan 100 kotak. Okay. Satu kotak isinya 500 antis. Sasetan ya. Sasetan ya, akan disebar seluruh homestay kita. Tentu ini menjadi stimulus saja ya. Stimulus untuk terus kita sustainability bersama teman-teman dari Dinas Pariwisata Lombok Timur. Baik sekali sinergitas kerjasama koordinasi terus kita bangun. Tidak boleh lagi ada saling menyalahkan. Media hadir seperti ini tanpa diundang, begitu mendengar ada sebuah kegiatan yang diinisiasi oleh baik secara lokal, regional maupun lokal, dihadir di situ. Itulah Pentahelix. Dan tentu kita semua bekerja sama dalam membangun pariwisata Nusa Tenggara Barat. Bang Topan, Baik. kita tentu sepakat bahwa event MotoGP 2022 ini adalah pintu masuk untuk kebangkitan pariwisata Nusa Tenggara Barat. Tapi di dalamnya kita masih ada isu tentang attitude tadi, tentang sampah, tentang akses dan lain-lain. Kalau menurut Bang Topan, ini adalah pintu masuk. Kita udah coba kemarin USBK, tapi evaluasi terus harus kita lakukan. Menurut Bang Topan, bagi para pelaku wisata, bagi pemerintah, bagi stakeholder, untuk bisa kemudian sampai pada keinginan kita membangkitkan pariwisata Nusa Tenggara Barat, apa hal yang harus bersama-sama kita lakukan sehingga mimpi itu terwujud? Mbak Sima ini luar biasa, kalau kasih pertanyaan ke saya ini berat semua. Baik, kawan-kawan semuanya, pemirsa di Selaparan TV, masyarakat Desa TT Batu, Bapak Ibu sekalian, lihat, perhatikan. NTB itu adalah panggungnya dunia pariwisata. You name it. Gili, Trawangan, daerah dunia klasik. Semigi, Lombok Barat. Bicara tentang Lombok Timur, saya nggak tahu, Rinjani. Sekarang TT Batu. Bicara di Pulau Sumbawa, saya nggak kenal, ada Tambora, ada Pulau Mulyo. Artinya apa? Artinya dia bertaburan destinasi dunia itu di NTB ini. Global highlight.
Ya. Nah, dengan potensi kekuatan destinasi yang dunia itu, ini kata dunia loh ya, bukan kata saya, bukan kata Bang Yogi, di dunia. Jadi untuk menuju MotoGP itu sudah jalurnya. Perhatikan lagi, 2015 dunia memberikan penghargaan destinasi halal kepada Lombok. 2021 TT Batu wakil Indonesia di kancah dunia. 2022 MotoGP sebentar lagi. Yang saya khawatirkan, kita ini nanti kebebeng. Apa artinya kebebeng itu? Nah, semua sudah tahu, tinjot-tinjot semuanya gitu. Nah, yang paling harus dipersiapkan seperti katanya Job Afe, Menteri Pariwisata yang legendaris itu. Jadi pariwisata itu kalau ibaratnya gas, maka budaya, sustainability, ya, attitude, ya, bagaimana kita ramah, services yang baik, itu adalah remnya. Ya, di dalam menyongsong MotoGP ini, insya Allah kita akan mendapatkan banyak dampaknya. Yang terpenting sekarang adalah bagaimana kita bisa menjaga bahwa Pulau Lombok, Pulau Sumbawa, pariwisata ITB itu dia tidak tergerus oleh kekuatan-kekuatan daripada pariwisata yang negatif, tanda petik, ya, sehingga pariwisata ITB itu justru memberikan keberkahan, menebar kemaslahatan, tidak memupuskan budaya-budaya, tidak melantarkan alam, tidak membuat sampah bergelantungan di mana-mana, tapi kembali bahwa pariwisata yang kita inginkan adalah pariwisata yang membawa kesejahteraan dan terjaganya nilai-nilai luhur daripada provinsi di Nusa Tenggara Barat ini. Saya pikir itu, Mbak. Baik, terima kasih. Kita kasih aplaus untuk empat narasumber kita, luar biasa sekali dan banyak sekali catatan-catatan utamanya bagi para pelaku wisata apa yang harus diperhatikan menyambut MotoGP 2022 sehingga air itu mengalir ke tempat kita tidak kebebeng, momot nombon bengan begitu ya, tetapi kita bisa bergerak sehingga tujuan pariwisata mensejahterakan masyarakat itu bisa tercapai. Sekali lagi terima kasih Bapak-Bapak atas waktunya. Dan pemirsa, itu tadi bincang-bincang saya dengan empat narasumber saya langsung di lapangan Desa TT Batu terkait dengan peluang dan tantangan jelang MotoGP 2022. Dan tentu kita ketahui bahwa Nusa Tenggara Barat ini seperti kata Bang Topan tadi bertaburan destinasi wisata kelas internasional. Tugas kita semua adalah menjaganya, menjaga adat budaya kita sehingga apa yang dinamakan dengan sustainable pariwisata itu bisa terus kita pelihara bersama-sama dan Nusa Tenggara Barat tetap menjadi tujuan wisata kelas internasional demi kesejahteraan masyarakat Nusa Tenggara Barat itu sendiri. Saya Mariska, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.